Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yes, pada video ini Mimin akan membahas hint atau petunjuk mengenai isi cerita di chapter depan. Hint ini sifatnya belum pasti ya, dan juga bisa punya banyak arti. Jadi bisa saja nakama sekalian punya pendapat yang berbeda dari Mimin saat melihat gambar hintnya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Hint yang pertama adalah gambar siluet wanita di antara para laki-laki. Dan arti hint ini menurut Mimin adalah wanita pekerja keras dan kuat yang bisa sejajar dengan para laki-laki. Nah, jika bicara tentang wanita kuat dan pekerja keras, Mimin tempatkan sosok Yamato di awal. Karena jelas dari segi kekuatan, Yamato ini sudah tidak diragukan lagi. Yamato bisa bertarung dan menahan Kaido hingga Luffy kembali. Bahkan saat itu Kaido juga sempat terluka oleh serangan Yamato. Selain itu, Yamato juga punya 3 keunggulan yang patut untuk diperhitungkan. Pertama, dari jalur keturunan, Yamato adalah anak dari Kaido yang merupakan ras Oni. Ras Oni ini sepertinya spesial dan bisa dikatakan lebih kuat daripada ras manusia biasa pada umumnya. Lalu keunggulan yang kedua, Yamato merupakan pengguna buah Mythical Zoan, buah yang sangat langka dan tentunya sangat kuat. Buah Zoan yang dimakan Yamato adalah Mythical Zoan Inu Inu no Mi model Oguchi Makami. Kekuatannya bisa kita lihat sendiri saat pertarungan Yamato versus Kaido. Selanjutnya yang ketiga, selain punya buah Zoan yang hebat, Yamato juga merupakan pengguna haki yang tangguh. Dan dia juga bisa menggunakan Hausuku Haki dan mengalirkannya kepada Kanabonya. Lalu sosok wanita kedua yang juga menonjol adalah Komurasaki atau Hiyori Kozuki. Walaupun tidak punya kekuatan khusus dalam pertarungan, sosok Komurasaki lihai dalam hal merayu dan berpolitik. Lalu menurut Kyoshiro, Komurasaki juga telah berjuang dengan hebat hingga bisa sampai sejauh ini. Kemudian di chapter 1050 yang lalu terlihat masih ambigu ketika Kyoshiro bilang akan memperkenalkan sosok Shogun Wano Kuni yang baru. Karena sebelum Kyoshiro muncul, yang muncul lebih dulu adalah Komurasaki. Hal ini menimbulkan multitafsir dan salah satu artinya mungkin Komurasaki lah yang akan menjabat sebagai Shogun Wano Kuni. Tapi hal itu sepertinya hanya akan berlangsung sementara waktu hingga pemikiran Momonosuke cukup dewasa untuk memimpin sebuah negara. Karena tentu kita masih ingat walaupun Momonosuke tubuhnya udah jadi dewasa, pikiran dan hatinya tetaplah anak-anak. Oke, lanjut kita masuk ke hint yang nomor 2. Di sini menunjukkan sosok nenek tua yang terkejut. Wah, kira-kira apa arti petunjuk ini? Jika menempatkan sosok nenek tua yang punya nama dan reputasi, pikiran Mimin langsung tertuju kepada Zoro yang merupakan salah satu petinggi angkatan laut. Mungkin dia diperlihatkan lagi dengan raut terkejut ketika mendengar kabar bahwa Kaido telah tumbang. Tapi jika mau merujuk kepada sosok yang lebih rendah reputasinya, maka bisa diasumsikan nenek yang terkejut itu adalah istrinya Kinemon, yaitu Otsuru. Lalu jika bicara mengenai arc Wano, tentu akan lebih masuk akal jika yang terkejut itu adalah Otsuru, karena dia akan bertemu kembali dengan Kinemon setelah berpisah selama 20 tahun. Lanjut kita masuk pada hint yang ketiga. Di sini ada gambar warga yang sedang kerja bakti dan membangun rumah. Nah, sepertinya hint yang ini akan berkaitan dengan pembersihan akibat pertarungan dan pembangunan hal-hal yang rusak akibat pertarungan. Namun arti seperti itu juga bisa meliputi beberapa hal. Yang pertama, pembersihan dan pembangunan kembali Kastil Onigashima. Ya, menurut Kaido, Kastil Onigashima sudah rusak parah. Lalu mengapa harus diperbaiki? Bukankah itu adalah markas musuh? Ya, itu memang markas musuh, tapi kan itu dulu. Setelah Kaido kalah, jumlah kroconya masih cukup banyak. Dan di chapter lalu Yamato meminta seluruh kroco Kaido untuk menyerah. Dan jika memang mereka benar-benar menyerah, maka tidak menutup kemungkinan jika para kroco Kaido itu akan hidup berdampingan dengan para samurai.
Tapi mungkin karena masih ada beberapa pihak yang trauma jika harus bertetangga dengan kru bajak laut hewan buas, maka lebih baik mereka tetap tinggal di Kastil Onigashima saja. Makanya Kastil Onigashima perlu untuk diperbaiki. Lalu skala yang kedua adalah bersih-bersih untuk membangun kembali Wano Kuni secara keseluruhan. Tentu kita masih ingat jika pabrik-pabrik senjata Kaido sudah membuat pencemaran yang sangat parah di Wano, hingga air bersih saja sulit untuk ditemukan. Jadi setelah Kaido kalah, tentu bersih-bersih Wano Kuni secara umum sangat layak untuk dilakukan agar lingkungan alamnya kembali pulih. Kemudian rumah-rumah para penduduk pinggiran seperti di kota Ebisu dan kota Okobore bisa juga dibangun kembali agar lebih layak. Ya, menurut Mimin intinya para penduduk Wano akan berusaha mengembalikan Wano menjadi negeri yang subur makmur seperti sedia kala. Oke, lanjut kita masuk pada hint atau petunjuk yang keempat. Di sini menunjukkan 9 superhero. Iya, angka 9 tentu tak asing lagi bagi nakama sekalian yang mengikuti arc Wano ini, karena 9 merupakan jumlah para samurai Akazaya, yaitu Akazaya Nen. Mungkin hal ini berkaitan dengan pembenaran kata-kata Toki 20 tahun yang lalu, di mana 9 bayangan akan muncul dan membawakan fajar bagi negeri Wano. Dan hal itu akhirnya terwujud di hari festival api ini. Kemunculan para pengikut Oden itu tentu sangat mengejutkan bagi para penduduk biasa yang menganggap mereka sudah mati. Kemudian di chapter yang lalu sepertinya masih ada 4 Akazaya Nen yang belum bisa bangkit, yaitu Kinemon, Okiku, Asura Doji, dan juga Izu. Tapi ya mudah-mudahan di chapter ini semuanya sudah bisa bangkit dan bisa muncul kembali di hadapan rakyat Wano Kuni. Oke, itu aja pembahasan hint untuk chapter depan ya. Sekali lagi Mimin ingatkan bahwa hint itu belum tentu benar, tapi biasanya ada benarnya. Oke lah, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!